Center Villa Permata Lipo Village Karawaci Tangerang. Halo, apa kabar untuk seluruh pendengar di seluruh Indonesia? Anda yang menyaksikan siaran kami saat ini melalui YouTube channel di Heartline Network. Apa kabar Anda semuanya? Tentunya dalam keadaan yang sehat. Kalau mungkin ada Anda yang terbaring sakit, untuk saat ini tetap semangat dan biarlah keberadaan kami bisa menemani waktu-waktu istirahat Anda gitu ya. Segera pulih tentunya untuk Anda semua, dan Anda yang sedang mendengarkan kami di jalan, tetap hati-hati, perhatikan kondisi yang ada di sekeliling Anda, di kiri, kanan, depan, belakang. Perhatikan juga rambu-rambu yang ada di sekitar Anda ya. Oke, sketsa keluarga hari ini saya Ria akan menemani Anda. Kita akan membahas seputar salah asuh, salah gaul, salah siapa. Kadang-kadang kita sering gitu ya melihat ya, baik mungkin di tontonan di YouTube, di televisi, atau kita bahkan melihat gitu, banyak sekali anak-anak kita yang mungkin melakukan hal-hal yang bikin kita geleng-geleng. Ini sebetulnya apakah karena salah asuh? Ini sebetulnya salah siapa gitu? Kenapa kok mereka bisa salah gaul gitu? Ya pokoknya pertanyaan besarnya adalah salah siapa. Langsung saja saat ini saya sudah tersambung dengan dua narasumber saya melalui virtual di Zoom, di platform Zoom. Yang pertama saya bersama dengan founder Dianesia Foundation, ada Bapak Edwin Tito PhD yang sudah bersama dengan saya. Apa kabar Pak Edwin? Alhamdulillah baik, Mbak. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami Pak Edwin. Dan kita saat ini kita masih menunggu Ibu Dian Rosyainingsih ya, yang merupakan koordinator bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga atau KSPK, yang hari ini menggantikan narasumber kita tadinya. Sebelumnya sudah janjian tadi ada Dr. Dadi Ahmad Roswandi, PLT Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten. Tapi karena ada rapat, jadi nanti Dr. Dian Rosyainingsih yang akan bersama dengan kita. Ya, langsung saya ke Pak Edwin dulu nih. Pak Edwin, kalau kita membahas seputar topik kita hari ini, mungkin Anda boleh jelaskan ke kita dulu nih Pak Edwin ya. Kalau kita berbicara seputar anak, sebetulnya siapa yang disebut anak? Hak dasar mereka apa? Lalu juga kebutuhan dasar. Sebelum nanti kita ke persoalan-persoalan yang sering sekali kita jumpai, Pak Edwin. Baik, Mbak Riana ya. Iya. Jadi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014, itu sebagai perubahan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jadi yang dikategorikan anak itu adalah seseorang yang berada di bawah usia 18 tahun, termasuk bayi yang masih di dalam kandungan. Jadi itu siapa anak itu sebenarnya? Jadi anak yang masih di dalam kandungan, bayi yang masih di dalam kandungan sampai mereka berusia 18 tahun. Itu berdasarkan undang-undang. Iya. Berdasarkan teori psikologi untuk perkembangan otak anak, gitu kan ya. Anak itu, jadi ini agak sedikit cerita ya, mungkin mewakili BKKBN. Kenapa BKKBN Indonesia itu mengeluarkan satu program yang namanya 1000 hari pertama kelahiran? Karena bahwa semenjak dalam kandungan, semenjak janin itu terbentuk, umur 14 hari atau 2 minggu, proses pembentukan otak itu sudah berjalan, Mbak Riana. Oke. Jadi ketika bayi dilahirkan, itu hebatnya, ketika bayi dilahirkan, itu volume otaknya sudah seberat 350 gram atau sekitar 25% dari total otak. 25% itu ketika anak baru dilahirkan ya, Pak? Baru dilahirkan. Oke. Nah, jadi selanjutnya sampai umur dia 18 bulan, berarti sekitar 2,5 tahun, itu otak anak itu sudah berkembang, volumenya mencapai 50%. Cepat ya Pak ya pertumbuhannya ya? Cepat sekali, sudah 50%. Oke. Sampai dia berusia 6 tahun, itu otak anak itu sudah berkembang volumenya dan fungsinya itu sampai 90%. Nah, kenapa kita suka dengar yang namanya golden age atau masa keemasan seorang anak? Oke. Disinilah peran orang tua, pola pengasuhan baik, positif untuk membentuk anaknya.
Karena anak-anak yang berusia 18 bulan dengan sambungan saraf yang sudah distimulasi dengan baik atau segala macam, mereka sudah mencerminkan multiple intelligence yang macam-macam. Apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita masukkan ke dalam otaknya, itu akan menetap di dalam gitu kan ya. Jadi dia tinggal mengeluarkan search engine-nya nantinya untuk seperti itu. Makanya butuh pola pengasuhan di masa golden age ini untuk menstimulasi anak-anak. Dari sisi neuroscience, seorang anak itu dilahirkan dengan modal itu 1 triliun neuron, yaitu sambungan saraf. Saya aja belum pernah lihat uang 1 triliun, apalagi punya. Anak-anak kita sudah memiliki 100 miliar adalah sel aktifnya dan 900 miliar adalah sel pendamping. Nah, untuk memaksimalkan koneksi saraf di dalam otak anak di usia mereka dari 0 sampai ke 6 tahun inilah pola asuh orang tua yang harus menstimulasi mereka, mengajarkan mereka tentang berbagai hal, memanfaatkan perkembangan panca inderanya, misalnya penglihatannya, pendengarannya, perasanya, perabanya, pengecapnya. Inilah waktunya gitu kan ya. Jadi kepada anak-anak di usia ini akan menjadi modal mereka nantinya. Inilah pola asuh yang harus dikembangkan, karena anak-anak tadi yang berusia sekitar 18 bulan kita dengarkan lagu Peter Pan, ya keluarnya Peter Pan. Kita keluarnya Mozart, ya dia akan keluar Mozart. Nah, untuk dari segi pendidik, dari segi agama, inilah masing-masing kepercayaan. Misalnya di Muslim akan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran tentang kebaikan. Di agama lain pun seperti itu, dengan dengan kata-kata bijak atau segala macam. Ini akan menjadi modal untuk anak kita ke depannya seperti itu di masa golden age mereka, disinilah gitu. Dan salah satu quote yang paling menarik adalah anak adalah peniru yang paling baik atas orang tuanya. Jadi apapun yang dia lihat itu mereka akan tiru. Misalnya ibunya hari ini nutup pintu kulkas pakai kaki, nggak usah nunggu lama, sore dia udah ngikut tuh. Jadi cepat sekali gitu. Jadi perlu pola baik, orang tuanya harus bergerak, apa yang harus mereka lakukan supaya masa istilahnya pembinaan pengasuhan mereka ini akan menjadi baik gitu kan. Karena berdasarkan ini bahasanya para psikolog ya gitu kan ya. Anak kita itu terbagi dari faktor genetik dan lingkungan dalam perkembangan anak, yaitu nature, bahasa kitanya itu bawaan orok. Misalnya kayak faktor keturunan, physical appearance-nya, ataupun warna kulitnya. Tapi yang tidak kalah penting adalah yang bisa kita nurturing atau kita bina, seperti itu. Misalnya environment, lingkungannya seperti apa, dia dibesarkan di lingkungan seperti apa, orang tua yang peduli, penuh dengan cinta, ataupun orang tua yang tidak punya waktu untuk mereka. Inilah yang akan membedakannya. Terus tadi Mbak Riana tanya tentang hak anak itu kan ya. Hak anak itu berdasarkan konvensi PBB tahun 89 itu terbagi dari 10 macam. Yang pertama itu hak untuk bermain. Nah, ini penting gitu kan ya. Terus hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan nama atau identitas. Jadi orang tuanya harus memberikan nama. Seperti itu. Hak untuk mendapatkan status kebangsaannya. Jadi jangan lupa setelah anak lahir segera diurus yang namanya akte kelahirannya supaya dia mendapatkan identitas. Aku nih anak bangsa mana ya, seperti itu. Selanjutnya hak untuk mendapatkan makanan. Terus hak untuk mendapatkan kesehatan, dan terus selanjutnya rekreasi, mendapatkan kesamaan, yang penting sama. Jadi apabila satu keluarga memiliki 2 atau 3 anak, semua anak memiliki sama, perlakukanlah mereka dengan sama. Seperti yang terakhir adalah hak untuk
berpartisipasi dalam pembangunan. Nah, untuk berpartisipasi dalam pembangunan ini apa yang harus dilakukan? Orang tua harus menyiapkan anak mereka untuk bersaing di masa mereka dewasa nanti. Nah, dan satu lagi tantangan buat orang tua adalah peran sebagai orang tua ini nggak ada sekolahnya, Mbak Riyama. Iya. Jadi ini adalah sesuatu yang harus kita istilahnya mastering sendiri, ciptakan gitu ya Pak ya. Kita ciptakan BKKBN itu kalau bukannya memuji BKKBN, memang inilah yang BKKBN lakukan ya gitu kan. Jadi mindset bangsa Indonesia itu adalah apabila dengar BKKBN, apabila dengar KB, itu adalah masalah dengan pengendalian jumlah anak, alat kontrasepsi, atau segala macamnya lah yang berhubungan seperti itu. Tapi ada satu yang masyarakat Indonesia lupakan. Kalau bahasanya keluarga berencananya ini harus kita jabarkan lebih besar, lebih lebar seperti itu kan. Bukan cuma 2 gitu ya. Orang image-nya tuh pikirannya jumlah, 2 gitu ya. Bukan masalah cuma di jumlah anak, tapi berencana anak yang 2 ini mau kita apain? Bagaimana kita mendidiknya? Bagaimana kita membesarkannya? Bagaimana kita mengasuhkannya? Bagaimana kita mengantar mereka ke masa dewasa mereka? Jadi rencana, planning, rencana keluarga. Jadi istilahnya rencana keluarga, bukan keluarga berencana. Jadi dibalik lagi rencana keluarga setelah mengikuti program pemerintah untuk jumlah kelahiran. Nah, yang sudah lahir ini rencananya naiknya apa? Seperti itu. Jadi harus dikedepankan lagi seperti itu ya. Iya, tadi menarik apa yang disampaikan oleh Pak Edwin tadi gitu ya. Kalau ternyata tuh pertumbuhan ataupun juga pembentukan otak anak kita tuh luar biasa cepat gitu ya, dari 25% terus tiba-tiba di 6 tahun sudah 90%, sudah dinyari sempurna. Sementara di usia-usia itu kalau kita lihat orang tua mungkin memandangnya anak kita belum bisa merespon apa-apa nih. Dikasih tahu apa-apa juga nggak tahu gitu, dan akhirnya jadi sembarangan gitu ya. Padahal sebetulnya tadi Pak Edwin sendiri sudah menyampaikan 25% ke 90% dalam waktu 6 tahun itu cepet banget gitu. Sementara orang tua melihat bahwa anak gue belum bisa apa-apa nih gitu kan. Iya, seperti itu. Jadi setelah mereka berumur 6 tahun, volume otaknya sudah 90%. Jadi sampai ke 18 tahun untuk mencapai 100% itu 12 tahun itu. Setelah 6 tahun, masa 12 tahun itu seorang anak masuk remaja itu mereka cuma memenuhi syarat volume full gitu kan ya. Jadi masih bisa kita stimulasi dengan baik atau segala macam, cuma effortnya jauh lebih banyak. Jadi makanya istilah golden age atau masa keemasan anak dari lahir sampai ke 6 tahun ini adalah ketika orang tua harus memberikan segalanya atau semua cintanya tanpa syaratnya untuk anak-anak kita. Karena ini ada bukan penelitian ya, tapi survei yang dilakukan seperti itu ya, gitu kan ya, bahwa anak itu milik orang tuanya itu kalau bahasa saya itu sampai umur 6 tahun saja gitu. Setelah mereka 6 tahun, mereka akan masuk TK atau SD. Mereka sudah terbagi kepemilikannya dengan gurunya. Ya, dengan teman-temannya juga. Dengan teman-temannya. Setelah itu, setelah mereka masuk SMP, mereka akan sampai SMA, mereka akan sampai kuliah itu, mereka adalah milik teman-temannya dan lingkungannya. Orang tua itu cuma pulang ke rumah, ketemu say hi, hai ayah, hai bunda, seperti itu. Nah, apabila dia perempuan, dia akan menjadi milik suaminya, atau dia laki-laki, dia akan menjadi milik istrinya. Jadi manfaat 6 tahun pertama adalah hal yang paling penting untuk dilakukan. Nah, kembali lagi ke cerita tadi yang programnya yang saya bisa acungin jempol kepada BKKBN adalah program 1000 hari pertama kelahiran. Karena banyak sekali kembali lagi ke orang tua itu tidak ada sekolahnya. Jadi
harus belajar banyak. Contoh gitu kan, Mbak Diama perempuan waktu mau menikah apa yang dilakukan? Diet ketat, mempercantik diri, mengurangi bermacam makanan supaya nanti pas di foto baju pengantinnya muat, bagus. Lebih ke pencitraan sih, Pak. Pencitraan kan. Nah, tapi ada yang dilupakan. Allah itu kan bisa berkehendak apapun gitu kan ya. Manjada wajada. Setelah pesta pernikahan yang megah segala macam dengan segala macam ininya program dietnya dengan perawatannya. Malam pertama, malam kedua karena sudah sah tadi, alhamdulillah dalam waktu 2 minggu ke depan atau 1 bulan ternyata sudah tidak datang bulan lagi. Sudah hamil ini pengantin baru atau ibu baru ini. Apa yang terjadi? Janinnya sudah terbentuk tapi ibunya kurang gizi. Iya, ini persoalan yang muncul ya. Hamil muda itu tidak sebebas mereka makan waktu mereka tidak hamil dengan bermacam-macam gangguan. Bener nggak? Makan ini mual, akhirnya pilih yang dipilih cuma mangga asem. Nanti Bu Dokter Dian bisa cerita tuh gitu kan ya. Kalau asupan gizi yang berkurang itu apa pengaruhnya pada janin dia yang sudah ditiupkan ke dalam rahimnya itu untuk berkembangnya selanjutnya seperti apa. Jadi pelajaran ini ada di programnya BKKBN 1000 hari pertama kelahiran. Jadi makanya gitu kan ya buat wanita muda yang akan menikah atau segala macam, banyak sekali panduan-panduan di lamannya BKKBN ataupun di jurnal-jurnal yang benar gitu kan. Banyak sekali cerita-cerita atau bahan-bahan teori-teori ilmiah yang bisa kita dapatkan. Jadi memantaskan diri sebelum kita memutuskan menjadi orang tua. Begitu Mbak Riama. Iya, oke. Iya, kita sudah tersambung dengan Ibu Dian nih. Bu Dian, apa kabar Bu Dian? Alhamdulillah baik Mbak. Iya. Mohon maaf terlambat. Nggak apa-apa. Dr. Dian Rosyainingsih yang merupakan Koordinator Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga atau KSPK. Dr. Dian, kalau tadi saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Edwin gitu seputar 1000 hari pertama. Sebetulnya sudah seperti apa sih program 1000 hari pertama di masa saat ini yang bisa dibilang ini masa-masa yang sudah lebih baik, pandemi ke endemi. Sudah seperti apa sebetulnya perkembangan program-program dari BKKBN sendiri, Bu Dian? Ya baik, terima kasih banyak Mbak. Dengan Ria. Oh, Mbak Ria, salam kenal. Ya sebelumnya saya mohon izin untuk mewakili Pak Kepala di kali ini Mbak. Iya, nggak apa-apa. Kaitannya dengan ya baik, ya kaitannya dengan program 1000 hari pertama kehidupan. Memang BKKBN dalam waktu memang sudah lama ya sudah menjalankan program ini dan memang walaupun di masa pandemi tetap kita lanjut untuk melanjutkan kegiatan program 1000 hari pertama kehidupan ya karena memang di situ golden period ya, periode emas bagi anak gitu ya, bagi anak untuk tumbuh dan berkembang terutama ya. Nah saat ini memang Mbak BKKBN itu dalam rangka untuk mengintervensi program 1000 hari pertama kehidupan, kami mengajak para kader di masyarakat Mbak, kader-kader ya di masyarakat untuk diberikan pengetahuan Mbak, pengetahuan terkait bagaimana pola asuh, bagaimana cara merawat bayi sampai dengan anak, bagaimana berperilaku dan lain sebagainya Mbak, banyak Mbak. Nah kami memang untuk di tahun 2022 ini kami sudah selesai melaksanakan pelatihan bagi kader-kader tersebut Mbak, dan mereka para kader yang sudah dilatih pun mereka sudah menyampaikan kembali kepada keluarga, gitu, kepada keluarga. Insya Allah di tahun 2022 ini ada kurang lebih 310 keluarga yang punya anak di 1000 hari pertama kehidupan itu
terpapar program 1000 HPK ini Mbak, BKKBN. Iya, jadi programnya lanjut terus gitu ya. Iya, oke. Iya, sebetulnya kalau kita berbicara tentang ini Pak Edwin dan juga Dokter Dian, kita berbicara tentang kebutuhan dasar anak baik asuh, ASI dan juga asah. Kenapa sih persoalan-persoalan yang begitu viral begitu ya kita perhatikan itu makin masif gitu ke sini. Kalau tadi disampaikan oleh Dokter Dian, program jalan terus gitu ya. Tapi kalau kita lihat nih hal-hal yang viral, yang negatif itu terus saja kita lihat gitu. Ini ada persoalan apa sebetulnya Pak Edwin? Jadi kembali lagi dari 3 kebutuhan dasar anak itu, orang tua itu sudah memantaskan diri belum menjadi orang tua. Sudah dikasih nih ininya, guideline-nya. Asuh, ASI, asah. Asah asuh itu adalah memenuhi kebutuhan gizi, nutrisi, imunisasi, kebersihan diri dan lingkungan, pengobatan dan bermainnya. Gitu kan. Terus asihnya menciptakan rasa aman, rasa nyaman, mendapatkan perlindungan, pengaruh kurang baik, penerimaan, dipercaya, dibantu, diberikan motivasi, gembiraan, dan asahnya itu melalui stimulasi rangsangan yang sengaja dilakukan, diprogram, bukan karena keadaan. Itu harus disengaja. Misalnya perkembangan sensoriknya, motoriknya, emososialnya, efektifnya, kognitifnya. Karena anak itu kalau tidak dilatih atau dibiarkan, mereka akan mencari kenyamanan mereka. Jadi seperti Mbak Ria tadi bilang, kenapa program masif ini sudah jalan tapi masih ada aja gitu? Karena orang tuanya dengan pola asuhnya belum memantaskan menjadi orang tua. Jadi cuma peduli itu pada aspek nomor 1, yaitu asuh. Yang penting saya sudah kasih makan, saya kasih gizi bagus, saya kasih pengobatan bagus, tempat bagus, perawatan bagus, penjaganya, babysitternya 7, atau tempat bermainnya sudah dibikinkan taman bermain sendiri. Tapi yang kedua ini, yang ASI dan asahnya ini dilupakan atau dianggap tidak menjadi satu program yang holistik seperti itu. Berarti memang ini persoalannya di ASI dan asah ya? Iya. Jadi seperti tadi, kalau kita sudah kasih nutrisinya, misalnya program BKKBN yang lain tentang stunting, wah gizinya harus bagus, makannya harus bagus, semuanya harus bagus, tempatnya harus bersih, imunisasinya harus lengkap, tapi pola pengasuhannya tidak holistik gitu kan ya. Oke. Tidak memberikan apa yang dibutuhkan anak gitu kan ya. Anak itu kan cuma butuh gitu kan waktu orang tuanya. Berdasarkan satu teori, mungkin ini bisa dikoreksi sama Dokter Dian ya. Teori psikologi gitu kan ya, yang dikeluarkan oleh satu psikolog yang namanya Tony Busan dari Inggris, bahwa anak itu dapat berkonsentrasi 3 kali usianya dalam ukuran menit. Jika anak Anda berusia 3 tahun, maka dia akan bisa berkonsentrasi selama 9 menit. Nah, taruhlah masa golden age terakhir 6 menit, 6 tahun. Jadi anak bisa berkonsentrasi penuh pada usia 6 tahun itu, jadi 18 menit dia akan bisa berkonsentrasi secara penuh. Nah, makanya sekarang mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, ayah bunda, semua yang mendengar, tolonglah di antara kesibukan kalian, mencari nafkah untuk memberikan sebagian asuh tadi gitu kan ya. Sisakan waktu Anda untuk anak kita yang golden age itu sekitar 6 tahun itu, maksimal itu seharinya cuma butuh 18 menit saja, Bu Ria gitu kan ya. Ajak mereka diskusi, ajak mereka bermain, ajak mereka bicara, seperti itu. Bikin bonding, bikin kedekatan, tunjukkan cinta Anda, tunjukkan kasih sayang Anda, tunjukkan perhatian Anda. Nah, apalagi di masa pandemi sekarang itu kan ya. Apa yang terjadi? Banyak sekali saya dapat informasi bahwa orang tua semakin sibuk bekerja, stresnya semakin tinggi, anaknya butuh bantuan.
Bunda, aku nggak ngerti nih, Miss dari sekolah ngomong apa. Bentar dulu ya, Dek. Mama lagi sibuk nih, Bunda lagi sibuk nih, lagi sibuk ngurusin jualan nih, atau lagi sibuk mau arisan ini. Apa yang terjadi, Dokter Dian? Koneksi saraf-saraf anak Anda akan runtuh dan tidak akan tersambung lagi. Hilang bonding kita. Jadi memantaskan diri tadi, saya kasih clue-nya. Anak kita nggak butuh banyak waktu Anda, cuma diatur aja 3 kali maksimal ukuran menit umurnya. Kalau dia berumur 6 tahun, cuma maksimal 18 menit. Apakah Anda tidak bisa menyiapkan waktu Anda untuk melakukan pola pengasuhan dengan kasih sayang yang baik dan benar di masa itu gitu. Padahal satu hari itu kita punya 24 jam. Taruhlah 8 jam kita tidur, masih ada 20 sampai 21 jam gitu. Berilah pola-pola asih dan asah ini untuk anak Anda gitu. Begitu ya, Dokter Dian ya. Oke, ke Dokter Dian nih. Dokter Dian, gimana dengan persoalan-persoalan yang muncul, yang viral? Kan terakhir itu kan banyak ya, saya nggak ngerti apakah itu settingan atau enggak. Ada anak-anak yang dia bisa dengan mudahnya memainkan alat vitalnya di tempat umum, bahkan melakukan kenakalan-kenakalan yang bikin kita geleng-geleng, sementara program-program dari BKKBN jalan. Nah, ketika melihat persoalan-persoalan ini yang ada di dekat kita, apa sebetulnya yang dilakukan oleh teman-teman dari BKKBN? Dokter Dian, tadi menjawab pertanyaan gitu ya, dengan persoalan-persoalan yang muncul yang ada di sekeliling kita, dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak kita yang kadang-kadang kenakalannya bikin kita geleng-geleng. Sebetulnya program dari BKKBN udah jalan. Nah, apa sih yang dilakukan oleh teman-teman dari BKKBN ketika melihat ada persoalan-persoalan ini di sekitar kita? Ya, memang Mbak, ketika kita melihat fenomena tersebut ya sangat miris. Tapi memang BKKBN dalam hal ini menjalankan sebenarnya beberapa program ya Mbak, beberapa program di ketahanan keluarga itu, dari mulai kita mempunyai kelompok-kelompok kegiatan Mbak. Jadi kelompok-kelompok kegiatan dari mulai kegiatan bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia, bahkan untuk kelompok remaja Mbak, namanya kelompok remaja. Ya memang ya tadi yang disampaikan oleh Pak Heri ya, bahwa fenomen yang memang yang jadi fokus utama sebenarnya itu adalah sebenarnya di keluarga ya, di keluarga dengan era saat ini, era milenial ini, kegiatan keluarga bersama anak itu memang terlihat sudah sangat jarang ya. Makanya BKKBN dalam hal ini menggaung-gaungkan Mbak sebenarnya saat ini untuk keluarga berkumpul yang tadi disampaikan oleh Pak Heri itu ya, keluarga berinteraksi gitu, walaupun hanya beberapa menit, sesuai dengan tadi yang sudah disampaikan 3 kali umurnya anak tersebut gitu ya, yang bisa dimanfaatkan oleh keluarga untuk saling berinteraksi, dan juga menggaungkan tentang keluarga berdaya guna dan juga berbagi. Nah, disitulah memang program-program kita laksanakan Mbak, cuman karena memang saat ini eranya sudah berbeda ya dengan zaman dulu, di mana akses internet itu sangat mudah sekali ya, sangat mudah dijangkau ya. Bahkan sekarang kan anak-anak bayi aja ya, anak-anak kecil itu yang rewel sama orang tuanya, bukannya dikasih pengertian bagaimana atau apa yang memang dibutuhkannya dia apa, ini dikasih handphone, sehingga memang sekarang itu sudah mulai terlihat Mbak, gejala untuk kedekatan dengan anak itu sudah semakin menjauh seperti itu Mbak. Ya, karena berdasarkan hal itu memang ya BKKBN sih sampai saat ini selalu bersinergi ya, selalu menciptakan memang program-program yang dibutuhkan lewat program ketahanan keluarga tadi Pak. Itu Mbak Ria. Ya, jadi memang sebetulnya ini sudah diantisipasi begitu ya, dengan adanya persoalan-persoalan yang muncul gitu. Nah, kayak persoalan penelitian terbaru yang dilakukan apa sih oleh BKKBN, Dokter Dian?
Kalau BKKBN sendiri sih Mbak, kita tidak melakukan penelitian ya, tapi lembaga survei yang lain yang melakukan penelitian terhadap fenomena yang terjadi terhadap anak ataupun remaja saat ini. Kami hanya bersinergi untuk melakukan implementasi untuk pencegahannya, Mbak. Untuk pencegahannya melalui program tadi, ketahanan keluarga, melalui program namanya program kelompok kegiatan tadi yang dari Bina Keluarga Balita, remaja, lansia maupun kelompok remajanya sendiri. Itu, Mbak. Hasilnya bagaimana? Respon dari masyarakat sendiri mengikuti program ini seperti apa, Dr. Dian? Kalau untuk respon selama ini sih bagus, Mbak. Bagus, terlihat dari memang antusias dari para kader juga untuk memberikan, untuk ikut serta memberikan perpanjangan informasi gitu ya dari BKKBN ke masyarakat. Itu memang sudah cukup lumayan bagus Mbak responnya. Kader itu diambil dari mana sih Mbak Dr. Dian? Dari masyarakat, Mbak. Dari masyarakat. Oke. Yang memang dari masyarakat. Dan nanti mereka akan diberikan pelatihan begitu ya? Betul. Diberikan pelatihan oleh BKKBN. Iya, oke. Baik, saya ke Pak Edwin nih. Pak Edwin, kalau kita berbicara gitu ya seputar tantangan begitu, challenge yang dihadapi oleh generasi sekarang, saya nggak ngerti lah generasi sekarang sudah sampai ke Alpha kah, ke Z lah segala macam. Sebetulnya tantangan mereka yang paling besar saat ini menurut Anda sendiri di mana, Pak Edwin? Jadi saat ini itu kan tantangannya itu sebenarnya itu generasi Y. Generasi Y itu adalah milenial yang memiliki anak, mungkin sekarang generasi Alpha atau memiliki adik-adik yang namanya generasi Z. Jadi setelah tahun 96 ke atas sampai 2005 itu adalah generasi Z gitu kan ya. Setelah 2005 ke atas itu adalah kita sebutnya generasi Alpha. Nah, generasi milenial yang menjadi orang tua ini mereka sudah berkecimpung di dunia digital, sudah bekerja menggunakan komputer, dengan handphonenya pun sudah smartphone gitu kan ya. Jadi apa yang terjadi dengan generasi Alpha gitu kan ya? Belum lahir pun mereka sudah berseliweran di dunia digital. Karena apa? Foto USG-nya aja sudah diposting oleh ibunya ke Instagram, gitu kan ya. Jadi, dengan memasukkan dunia kita masih ingat ya beberapa tahun yang lalu itu sebelum pandemi itu Indonesia itu masih menggaungkan yang namanya era 4.0, Internet of Things, everything gitu kan. Nah, Mbak Ria dan Bu Dr. Dian juga pernah dengar di Jepang itu ada yang namanya Society 5.0. Itu artinya apa? Jepang menyiapkan orang-orang seniornya atau lansianya untuk dapat berhadapan dengan dunia digital. Jadi mereka tidak akan tergantung dengan anaknya ataupun cucunya untuk seperti itu. Mereka sudah siapkan. Nah, di Indonesia siap nggak kita gitu kan ya? Kita sudah menggaung-gaungkan waktu itu semuanya. Kami adalah sekolah 4.0, kami adalah perusahaan 4.0. Alhamdulillah di tahun 2020 kemarin 2021 kita dikasih cobaan atau dikasih cobaan sama Allah gitu kan ya. Indonesia memasuki masa pandemi. Semua dilakukan secara online. Artinya apa? Siap nggak kita menghadapi era digital gitu kan? Berarti kemarin kita bicara cuma sekedar lip service, tapi tidak memantaskan diri, menyiapkan diri untuk memasuki dunia digital seperti itu gitu kan? Jadi perlu diketahui ya gitu kan ya, bahwa teknologi itu sifatnya netral. Teknologi itu sifatnya netral. How we use it gitu kan ya, itu akan menjadi dia positif atau menjadi negatif. Nah, jadi kan itu dasarnya sudah jelas. Berarti rambu-rambu apa yang harus kita pakai? Seperti itu. Untuk orang tua, pola pengasuhannya harus naik kelas lagi nih, elevated. Dari pola pengasuhan yang biasa, yang normal, yang umum menjadi pengasuhan orang tua digital atau digital parenting.
Nah, ilmunya berbeda lagi seperti itu. Tantangannya berbeda lagi tuh Mbak Ria, seperti itu gitu kan ya. Jadi kita masuk ke yang namanya digital parenting. Digital parenting itu kenapa perlu gitu kan ya? Karena perilaku digital ataupun yang namanya digital behavior ini adalah tantangan generasi Z dan generasi Alpha. Apa contohnya? Cyberbullying, misalnya narkoba, terus hilangnya tata krama, penyimpangan seksual, kecanduan game, terus pornografi, free sex atau segala macam. Tadi yang Mbak Ria sampaikan itu adalah anak-anak yang terpapar pornografi. Dia pasti melihat dan tidak mungkin dicontohkan oleh orang tuanya. Pasti dicontohkan oleh pamannya. Orang dewasa ya. Internet seperti itu. Nah, apa yang orang tua harus lakukan gitu kan ya? Untuk anak-anak seperti ini masih sinkron ya dengan BKKBN. Apa yang saya sampaikan ini misalnya, orang tua itu sudah semestinya memperkenalkan yang namanya kesehatan reproduksi. Alat reproduksi manusia itu apa? Fungsinya apa? Nah, terus dipayungi dengan agama gitu kan ya. Ada norma-normanya, ada larangan-larangannya. Ini yang bisa kita buat program untuk mengajarkan kesehatan reproduksi kepada anak kita. Jadi mereka paham gitu loh. Bahwa contohnya misalnya gitu kan. Kita nggak bisa halangi gitu kan seorang anak searching, dia melihat misalnya wanita dengan payudara besar, dia akan berpikirnya wah besar sekali. Nah, apabila kita udah kasih imun kepada anak-anak kita, mereka akan berpikirnya bukan ke sexist thing lagi seperti itu. Mereka bilang oh wanita itu memiliki payudara dengan kelenjar-kelenjar yang akan menghasilkan susu buat nanti buat memberi makan adik bayi seperti itu. Jadi pikirannya dirubah, pendekatannya berubah gitu loh. Jadi karena memang tidak semudah kita membalikkan tangan ya. Dunia teknologi ini saya bilang tadi dia adalah netral. Gimana cara kita mengelolanya menjadi positif atau negatif seperti itu. Inilah peran orang tua untuk meningkatkan pola asuh mereka ke era digital yang namanya digital parenting dan memahami yang namanya perilaku era digital atau digital behavior seperti itu gitu kan ya. Ini tantangan untuk yang seperti Mbak Ria tadi tanyakan seperti itu. Iya. Oke, baik. Saya ke Dokter Dian nih. Iya, Dokter Dian menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Pak Edwin gitu ya, masalah kesehatan reproduksi gitu. Bagaimana caranya mereka bisa memahami terkait dengan risiko-risiko kesehatan gitu, khususnya untuk mereka mulai dari usia dini. Apa yang dilakukan oleh teman-teman dari BKKBN, Dokter Dian? Ya. Oke, Dokter Dian sepertinya tadi sinyal internetnya kurang bagus nih, akhirnya jadinya keluar gitu ya mental ya. Iya, oke. Jadi ini memang masalah reproduksi paling enggak sebetulnya dari BKKBN sendiri juga mereka sudah punya program pasti begitu ya Pak Edwin ya. Bagaimana akhirnya mereka sendiri paham tentang resiko kesehatan, tentang seksual usia dini segala macam seperti itu ya. Kalau yang Anda ketahui seperti apa? Karena ini ya awareness sudah dilakukan oleh teman-teman dari BKKBN ataupun dari mana-mana. Cuma masalah acceptance-nya aja, acceptance orang tua di Indonesia ini masih banyak sekali handicap-handicapnya. Masalah tabu, terbentur dengan adat istiadat, terbentur dengan agama atau segala macam. Nah ini yang harus kita cari solusinya. Sebenarnya solusinya sudah ada. Bagaimana cara mengajarkannya? Orang tua bisa berdiskusi dengan rekan-rekan kader, dengan rekan-rekan BKKBN yang hebat-hebat, bagaimana mencari cara untuk berbicara atau mengajarkan masalah kesehatan reproduksi ini pada anak-anak mereka sesuai dengan umur mereka. Ada caranya gitu kan ya, bahasanya atau segala macam. Apa yang terjadi berdasarkan data-data saya, kita ini kan karena tabu tadi suka mensubstitusi. Pernah dengar kan, mensubstitusi gitu kan alat-alat reproduksi itu dengan kata-kata yang akan membingungkan anak-anak. Ya, seperti burung gitu ya.
Ganti burung misalnya diganti dompet atau apa gitu kan ya, diganti burung, diganti apa gitu. Kalau memang disebutkan ya sebutkan bahasa ilmiahnya supaya mereka paham fungsinya untuk ini dengan cara tadi saya bilang dengan tata cara agamanya masing-masing, tata cara adatnya masing-masing, kebiasaannya masing-masing. Ini yang harus ditelaah dan diuraikan oleh para orang tua seperti itu. Jadi anak-anak ini paham. Apalagi saya bilang tadi, kita ini pola pengasuhannya Dokter Dian sudah naik dari pola pengasuhan yang dulu kita cuma belajar positif, negatif atau segala macam. Sekarang naik lagi, elevated dia. Parenting digital untuk mengetahui perilaku di dunia digital. Nah, kalau di dunia bisnis gitu kan ya, digital behavior itu sederhana gitu kan ya, menggantikan tugas-tugas manusia, tugas-tugas yang biasa dilakukan orang dengan teknologi. Itu behavior yang terjadi di dunia usaha atau di dunia bisnis. Tapi di dunia pola anak beda dia, behavior perilaku digital ini beda seperti itu. Jadi pengasuhan digital itu adalah upaya praktek orang tua untuk memahami gitu kan ya, mendukung, mengatur, jangan lupa mengatur aktivitas anak Anda di waktu mereka online atau screen time. Apalagi di masa pandemi ini, mau tidak mau, dulu kita bisa larang, dulu kita bisa kurangi, tapi sekarang harus gitu kan ya. Jadi yang penting itulah mengatur aktivitas mereka seperti itu dan menjadi teman buat mereka mereka di dunia digital ini. Gitu Mbak Arya. Iya, baik, di kesempatan akhir nih, mungkin pertanyaan saya yang terakhir untuk Pak Edwin dan juga Dokter Dian. Dokter Dian, dari BKKBN sendiri, masalah kesehatan reproduksi, bagaimana caranya kita bisa memahami berbagai macam resiko kesehatan? Pesan Anda kepada para orang tua yang sedang menyaksikan siaran kita melalui YouTube ataupun juga yang sedang mendengarkan di radio. Dokter Dian sudah tersambung lagi bersama dengan kita ya, Dokter Dian. Ya, terima kasih Mbak Ria. Mohon maaf tadi terlempar. Iya, tadi sebenarnya jaringannya tadi mungkin ya agak lemah ya. Silakan dokter. Pesan kami ya, mungkin pesan program dari BKKBN untuk para orang tua di Indonesia ya, terutama mungkin di Provinsi Banten ini yang kita cintai, bahwa anak itu adalah aset ya, aset kita. Jadi terkait dengan kesehatan reproduksi tadi sudah disampaikan sebenarnya oleh Pak Heri bahwa ketika kita memberikan informasi kesehatan reproduksi itu harus diberikanlah sesuai dengan umur anaknya. Tadi tidak ada substitusi apapun, karena ketika kita mensubstitusi otomatis nanti pemikiran mereka itu jadi berbeda. Mungkin itu Mbak Ria yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Iya, dari Pak Edwin ada yang ingin Anda sampaikan pesan kepada orang tua yang sedang menyaksikan siaran kita hari ini? Silakan Pak Edwin. Sekarang ini karena kita sudah naik kelas ke pola pengasuhan digital, jadilah orang tua yang peduli gitu. Karena ada satu item dari 5 kategori yang harus mereka pastikan untuk anak-anak mereka dapatkan adalah yang namanya manajemen reputasi di media sosial. Reputation management istilahnya. Sekarang itu berdasarkan penelitian ilmiah gitu kan, hampir sudah mendekati 75% bahwa pengusaha, lembaga sekolah, lembaga beasiswa melihat adalah jejak digital anak Anda sebagai referensi. Hati-hati, jejak digital anak Anda sudah menjadi referensi untuk mereka nanti bekerja, mencari tempat sekolah, mencari pekerjaan ataupun lembaga-lembaga beasiswa. Apa itu jejak digital? Apapun yang dilakukan secara online, misalnya posting, like, meneruskan gambar-gambar konyol, ataupun secara tidak sengaja kita memposting hal-hal yang tidak menarik, itu akan menjadi masalah reputasi manajemennya dia kemudian gitu kan. Jadi orang tua harus punya imun gitu kan ya. Ingatkan, orang tua menjadi contoh untuk anak Anda. Jangan yang penting posting, tapi posting yang penting gitu. Jadi bukan yang penting posting, tapi posting yang penting gitu kan ya. Nah, belum lagi kita berurusan dengan cyberbullying atau segala macam
hal-hal seperti itu. Oke. Jadi banyak sekali yang kita dapatkan misalnya untuk orang tua gitu kan ya. Kembali lagi gitu kan ya, bahwa misalnya langkah-langkah itu tuh, jadilah teman anak Anda di dunia di media sosial. Tapi ada tapinya. Jangan ikut komentar. Jangan tergabung dengan teman-temannya. Jangan berkomentar tentang masalah keluarga di situ. Jadi cuma kita memantau saja apa yang anak-anak kita lakukan. Apabila terjadi penyimpangan atau segala macam, atau bila kita meminta men-take down foto-foto yang kita anggap kurang baik atau segala macam, lakukan secara online, secara offline. Offline, jadi, bukan online ya. Harus dilakukan secara offline. Oke. Ya. Jadi yang terakhir adalah peran orang tua itu adalah 3M. Yang pertama itu adalah maintaining atau menjaga, mengatur kesepakatan anak-anak kita pada waktu mereka screen time. Buat pedomannya, buat harapannya. Yang kedua adalah monitor atau memantau, lacak proses apa yang mereka searching atau segala macam perilaku anak Anda. Yang ketiga adalah bimbing, selalu menunjukkan perilaku yang baik sebagai role model di rumah. Nah, dan yang paling penting adalah apabila orang tua sudah memutuskan memberikan gadget kepada anaknya, jangan lupa dan harus dilakukan, berikan mereka juga yang namanya parental control untuk membatasi apapun yang mereka bisa lakukan. Kalau untuk sekolah, parental control itu banyak sekali, dan banyak sekali yang sekarang ini sudah open source, jadi tidak usah beli atau segala macam. Kalau mereka cuma untuk sekolah, membuka video atau segala macam, ya video yang seperti apa, parental control akan menseleksi seperti itu. Jadi harus bertindak tegas, harus menjadi teman, tunjukkan bahwa kita peduli, bahwa hal-hal ini adalah untuk kedepannya orang tua, kebahagiaan anak-anak kita. Tadi yang paling saya tekankan adalah karena saat ini hampir 70% di belahan dunia ini mengedepankan yang namanya manajemen, reputation management tentang jejak digital. Hati-hatilah meninggalkan jejak kita di era digital apapun itu, karena untuk bekerja, untuk mendapatkan sekolah yang baik, untuk mendapatkan program-program beasiswa, sekarang ini hampir 70% lembaga-lembaga itu menjadikan jejak digital adalah weight factor untuk mereka memutuskan atau decision makingnya mereka, seperti itu Mbak Ria. Oke, baik. Pak Edwin Tito PhD, founder Dianesia Foundation, terima kasih untuk sharingnya untuk saat ini, sangat berguna sekali, bermanfaat sekali. Thank you Pak Edwin, makasih. Amin. Ya Pak Edwin. Sama-sama. Terima kasih. Ya, dan terima kasih waktunya. Iya, terima kasih Dokter Dian. Iya Dokter Dian, thank you Dokter Dian. Terima kasih, salam buat teman-teman di BKKBN ya. Ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami. Silakan Anda bisa menyaksikan kembali siaran kami Sketsa Keluarga Indonesia di hari ini. Anda tinggal klik YouTube dan ketikkan Heartline Network, dan juga tentunya Anda bisa share juga gitu ya, siaran-siaran kami di Heartline Network. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Anda. Keep on growing and never give up.